Supreme Martial God Technique. Bab 3001 Sikap Ningdai. Wu Yun terus-menerus mengganggu sumber daya berharga Sekte Pengyu, tetapi Ningdai sebenarnya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, pada titik ini, Ningdai tidak punya alasan untuk ragu. Jika dia ragu lagi, bukankah itu artinya dia takut? Lebih dari itu, dia tidak takut. Dia penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tidak perlu cerewet. Syarat apapun tidak masalah. Karena kau bersikeras, maka aku akan membuat kesepakatan denganmu di depan umum di depan semua orang yang hadir. Hari ini, kita akan bertarung, dan itu akan didasarkan pada syaratmu. Jika kau kalah, hidupmu, hidup dan matimu, akan menjadi milikku. Dan jika aku kalah, apalagi kau hanya ingin berlatih di tanah yang kaya sumber daya milik Sekte Pengyuku, bahkan jika kau menginginkan hidupku, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Sekarang, bisakah kau datang dan mati? Setelah membuat pengumuman tegas di depan umum, Ningdai mendesak lagi. Tampaknya dia benar-benar tidak sabaran. Faktanya, pada saat dia selesai berbicara, dia telah melepaskan seluruh kultivasinya. Dua guntur suci yang mengerikan tergantung di atas kepalanya, menunjukkan tingkat kedua kultivasi Holy Thunder-nya. Pada saat yang sama, seni bela dirinya juga muncul. Itu tombak yang panjang. Saya tidak ingat namanya, tapi kelihatannya cukup mendominasi. Pada saat ini, Xiao Dian dan Nizibai, yang berdiri di samping Ningdai, juga mundur agak jauh pada saat yang sama dan dengan pemahaman diam-diam. Tentu saja, kelompok besar orang dari Sekte Pengyu yang mengikuti di belakang juga mundur sedikit. Namun mereka masih membentuk posisi seperti terkepung. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, mereka telah membentuk formasi untuk mencegah Wu Yun melarikan diri jika dia dikalahkan. Aku juga banyak berpikir. Ayolah, bajingan kecil, apa yang masih kau lakukan di sana? Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama, sehingga orang-orang tidak akan menuduhku menindas seorang anak. Melihat Wu Yun ragu-ragu untuk bergerak, suara desakan Ningdai terdengar lagi. Haha, Wu Yun tersenyum tenang. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan Master Sekte Ning. Aku akan mengambil langkah pertama. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan kultivasi Wu Yun juga dilepaskan. Begitu pula dengan alam guntur suci yang kedua. Dua guntur suci tergantung di langit di atas kepalanya. 3 pedang, terutama untuk membunuh, muncul di tangannya. Tingkat kultivasinya melonjak keluar, mengelilingi Wu Yun dalam lingkaran. Tampaknya dia cukup mendominasi. Dasar bajingan kecil, kau sangat sombong sampai-sampai kau bahkan tidak menggunakan metode reinkarnasimu yang lebih kuat. Oke, bagus sekali. Ningdai mencibir dingin saat melihat Wu Yun melepaskan kultivasinya. Dia tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Itu karena, bahkan setelah melepaskan kultivasinya, dia masih bisa merasakan bahwa aura serangan yang berasal dari Wu Yun jauh lebih rendah daripada miliknya. Dia tetap percaya, dan bahkan semakin yakin, bahwa Wu Yun, bocah yang baru saja mencapai tingkat kedua alam guntur suci, bukanlah tandingannya, yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di alam guntur suci tingkat kedua. Bunuh, naga gila. Wu Yun tidak ragu-ragu dan tidak melanjutkan omong kosongnya lagi. Jurus pertama yang dilancarkannya adalah seni bela diri keduanya, membunuh naga gila. Dalam sekejap, seekor naga energi yang kuat terlihat menyapu ke depan. Ngomong-ngomong, naga gila pembunuh ini penampilannya agak mirip dengan naga cahaya penghancur langit yang baru saja dipelajari Wu Yun. Namun, keduanya hanya mirip dalam bentuk saja. Terus terang saja, keduanya hanya mirip dalam penampilan. Faktanya, baik dari segi ukuran, perasaan, atau jenis kekuatan yang melonjak, naga gila pembunuh ini tidak dapat dibandingkan dengan naga cahaya penghancur langit. Bagaimanapun, energi yang dilepaskan naga cahaya penghancur langit sama merusaknya dengan matahari. Namun, naga gila pembunuh ini hanya merupakan energi serangan yang relatif biasa. Mereka tidak dapat dibandingkan. Tidak bisa dikatakan kalau jurus membunuh naga gila ini tidak ampuh. Namun kali ini, lawan yang dihadapi Wu Yun adalah Ningdai. Oleh karena itu, langkah membunuh naga gila ini kemungkinan besar tidak akan banyak berpengaruh. Hehe, bajingan kecil, apakah ini semua yang dapat kau lakukan? Jika hanya itu yang dapat kau lakukan, maka kau pasti mencari kematian dengan menantangku. Melihat gerakan naga gila pembunuh ini, Ningdai tertawa ganas dan sombong. Faktanya, dia tahu bahwa Wu Yun memiliki serangan yang lebih kuat. Namun, mengejek lawan dapat dianggap sebagai salah satu metode bertarung Ningdai. Karena itu, kapanpun dan selama ia mempunyai kesempatan, ia pasti akan mengejek lawannya. Padahal, hal itu memang sangat mudah baginya. Ia hanya mengayunkan tombak di tangannya ke udara dan dengan mudah memotong naga pembunuh itu menjadi 2 bagian, membuat daya serang naga pembunuh itu langsung menghilang dan lenyap. Menghadapi pemandangan ini, apakah Wu Yun panik? Tentu saja tidak. Setidaknya tidak di hatinya. Namun, ekspresi panik tampak di wajahnya. Tetapi mengapa saya tidak panik?
Karena semuanya sesuai harapannya. Dia secara alami tahu bahwa naga gila pembunuh tidak akan memiliki banyak efek ofensif pada Ningdai. Wu Yun telah menyadari dengan jelas bahwa Ningdai tidak kuat ketika kedua belah pihak melepaskan aura kultivasi dan pertarungan mereka. Orang tua ini, yang telah berada di alam Holy Thunder tingkat kedua selama puluhan tahun, ternyata tidak sekuat yang dibayangkannya. Bahkan ada sedikit kesan mencolok. Tetapi jika memang begitu, mengapa di mata semua orang, Wu Yun terlihat jauh lebih lemah dibandingkan Ningdai? Benar saja, Wu Yun melakukannya dengan sengaja. Bab 3002, Operasi Bodoh untuk mengurangi kekuatan tempur. Seperti yang telah direncanakannya di awal. Orang-orang yang ingin ditantangnya adalah para pemimpin tiga sekte. Dari lemah menjadi kuat, satu persatu. Oleh karena itu, dalam pertempuran, tidak peduli seberapa besar peluangnya untuk menang, dia tidak akan pernah secara langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Bagaimana jika orang berikutnya takut dan tidak berani menerima tantangan tersebut? Sekalipun dia bisa menang dengan mudah, Wu Yun akan berpura-pura bahwa dia hanya bisa menang tipis. Setidaknya buatlah agar orang lain melihat bahwa dia berjuang dengan enggan dan menang dengan susah payah. Jadi, ketika dia melihat Ningdai dengan mudah menghalangi naga pembunuh itu, ekspresi panik langsung muncul di wajah Wu Yun. Namun dalam hatiku, aku cukup tenang dan sudah membuat rencana. Wu Yun mundur beberapa langkah, berpura-pura dirinya terdorong mundur oleh hentakan akibat kekalahan naga gila pembunuh. Pada saat yang sama, Wu Yun buru-buru berpura-pura panik dan berkata pada dirinya sendiri. Metode yang sangat kuat dan hebat. Meskipun ini bukan serangan terkuatku, dia menyelesaikannya dengan sangat mudah. Jika aku menggunakan serangan terkuatku, apakah aku benar-benar memiliki peluang untuk menang? Sialan, kali ini, aku tidak akan melompat ke dalam lubang sendiri, apakah aku benar-benar terlalu sombong? Tampaknya Wu Yun berbicara kepada dirinya sendiri dengan suara rendah, tetapi dia mengendalikan volume dengan sangat terampil. Hal itu tidak hanya membuat orang tidak dapat mengetahui bahwa ia melakukannya dengan sengaja, tetapi juga memungkinkan kebanyakan orang mendengar apa yang ia katakan. Cih, apakah hanya itu yang bisa dia lakukan? Aku melebih-lebihkannya, kupikir dia benar-benar bisa menimbulkan masalah. Ya, melihat betapa paniknya dia mungkin tidak menyangka bahwa serangan seni bela dirinya tidak akan berpengaruh di depan Ningdai. Sekarang, bagi Wu Yun, seni bela diri ini tidak dapat diandalkan, dan dia hanya dapat mengandalkan seni bela dirinya yang lain, siklus hidup dan mati. Namun, bahkan jika itu adalah siklus hidup dan mati, keduanya harus memiliki kekuatan yang sama untuk mencapai comeback. Ningdai jelas jauh lebih kuat daripada Wu Yun. Aku khawatir siklus hidup dan mati tidak akan banyak berpengaruh. Untuk sementara waktu, semua jenis diskusi terus terdengar. Seringkali mereka mengejek dan meremehkan Wu Yun. Mungkin sebagian orang juga merasa menyesal, menganggap Wu Yun adalah kandidat yang baik, tetapi menyesal karena dia terlalu impulsif dan membuat keputusan yang impulsif. Namun sayang sekali, di dunia yang menghargai kekuatan, yang menang adalah raja. Adapun bagaimana Anda berjuang dan mengapa Anda berjuang, itu sebenarnya tidak begitu penting. Yang penting adalah apakah Anda menang atau kalah. Anda membuat keputusan sendiri, Anda harus membayarnya sendiri. Bahkan mereka yang menonton pertarungan dan pertunjukan pun seperti ini, terutama Ningdai, yang sudah penuh percaya diri. Sikap dan pikirannya jauh lebih arogan dibandingkan dengan orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu. Dasar bocah kecil, kau terlalu percaya diri. Aku berencana menggunakan 80% kekuatanku untuk membunuhmu, tapi sekarang tampaknya 70%, tidak, 60% sudah cukup. Begitu dia selesai berbicara, jelas terasa bahwa aura yang terpancar dari Ningdai memang telah berkurang banyak. Dia benar-benar melemahkan kekuatannya sampai batas tertentu, ingin menggunakan 60% dari kekuatan tempurnya untuk membunuh Wu Yun. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa Ningdai terlalu bodoh, atau hal lain yang harus kukatakan tentangnya. Pada saat ini, Wu Yun tercengang ketika melihat Ningdai tiba-tiba melemahkan kekuatan bertarungnya. Lalu, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Ini tentu saja sesuatu yang tidak diduganya. Dia tidak pernah menyangka Ningdai akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dalam pertarungan hidup dan mati, secara otomatis turunkan kekuatan tempur Anda sendiri. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara menilai orang ini. Jika Anda seorang pemuda yang baru memulai, Anda masih belum bisa memahaminya. Namun, Ningdai adalah pemimpin sekte yang telah hidup selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa memiliki temperamen seperti itu? Tampaknya dia tidak pernah mengalami kerugian apapun dan tidak tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Dia sama sekali tidak mengerti prinsip tidak boleh memandang rendah orang lain dengan mata anjing. Tentu saja, tidak peduli orang macam apa Ningdai itu. Operasi ini saat ini adalah hal yang hebat bagi Wu Yun. Ini adalah sepotong daging gemuk yang datang langsung ke depan pintu Anda. Awalnya, untuk menyempurnakan rencananya berpura-pura bertarung dalam pertempuran yang sulit dan menang dengan selisih tipis, Wu Yun telah menyiapkan banyak rencana cadangan.
Tetapi sekarang tampaknya rencana cadangan ini sama sekali tidak diperlukan. Nantinya asal dia berpura-pura sedikit, sekalipun dia menang, semua orang akan mengira bahwa Ningdai sombong dan meremehkan lawannya, tidak akan mengira bahwa Wu Yun terlalu kuat. Tembakan badai petir. Sambil berteriak, Ningdai mengayunkan tombak di tangannya dengan keras. Dua kekuatan melonjak keluar dari dua guntur suci dan dengan cepat berkumpul di tombak di tangan Ningdai. Dengan tombak yang runcing, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menusuk ke arah Wu Yun. Di atasnya, ada badai petir yang dahsyat. Tentu saja itu dengan bantuan kekuatan guntur suci. Sebenarnya gerakan ini sangatlah ampuh. Sangat kuat. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan Wu Yun mungkin akan pusing. Tapi Ningdai sangat bodoh. Dia secara otomatis melemahkan kekuatannya sendiri sebesar 40%. Saat ini, dia hanya menggunakan 60% kekuatannya untuk menyerang Wu Yun. Dengan hanya 60% kekuatannya, tidak peduli seberapa kuat Ningdai, tidak peduli seberapa hebat seni bela diri ini, hanya bisa sebagus ini. Dan Wu Yun tidak ambil pusing sama sekali. Dia mampu menahan gerakan ini dengan mudah dan melancarkan serangan balik cepat pada saat yang bersamaan. Dengan kecepatan dan metode serangan baliknya, dia dapat memastikan bahwa Ningdai tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk bereaksi. Namun, tidak peduli seberapa percaya dirinya dia, Wu Yun masih harus berpura-pura. Pada saat itu, suara tembakan yang disertai kekuatan badai petir melesat ke arahnya. Wu Yun segera berpura-pura panik. Pada saat yang sama, dia melangkah cepat dan mundur ke belakang. Tampaknya dia tidak mampu melawan dan tidak berani melawan. Jelas saja, tindakan Wu Yun membuat Ningdai semakin arogan dan sombong. Yang lainnya memiliki sikap dan pendapat yang sama. Bahkan Wang Tong mulai gugup, meskipun Wu Yun telah berbicara dengannya sebelumnya dan dia tahu bahwa Wu Yun memiliki kepercayaan diri. Melihat Wu Yun seperti ini, dia masih merasa khawatir pada Wu Yun, berpikir dalam hatinya bahwa Wu Yun mungkin benar-benar tidak akan bisa menang. Jadi, Wu Yun berpura-pura terlalu baik. Tiba-tiba, Wu Yun yang sudah mundur puluhan langkah dan sepertinya tidak punya cara untuk mundur, tiba-tiba berhenti di tempatnya. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas di udara, dan gerakannya tiba-tiba berubah. Tampak panik, tetapi sebenarnya setenang anjing tua, dia menebas ke depan. Bab 3003 serangan balik tiba-tiba. Bunuh naga gila itu. Itu masih langkah yang sama untuk membunuh naga gila. Namun kali ini naga pembunuh itu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan Tao adalah yang utama, dilengkapi dengan dua guntur suci di udara dan kekuatan kultivasi dalam tubuh. Ketiga kekuatan itu meningkat. Naga energi raksasa muncul. Dengan suara ledakan keras, naga gila pembunuh beradu dengan serangan senjata badai. Namun, tidak peduli seberapa kuat naga gila pembunuh itu telah diperkuat kali ini. Tetapi dia masih tidak bisa menahan serangan Ningdai. Tak lama kemudian, naga energi raksasa itu tenggelam dalam kekuatan bergulirnya badai petir. Yang tenggelam bukan hanya jurus naga gila pembunuh, tetapi juga sosok Wu Yun. Tidak ada jejak Wu Yun di depan kami. Yang bisa dilihat hanyalah pijakan asli Wu Yun, yang diselimuti oleh kekuatan badai petir. Karena tidak melihat Wu Yun, semua orang mulai berspekulasi bahwa Wu Yun mungkin sudah meninggal. Pada saat ini, jantung Wang Tong naik ke tenggorokannya. Dia menjadi semakin khawatir dan takut. Tetapi Ningdai lah yang tawanya liar memenuhi seluruh tempat. Tawa ini lebih bersifat sarkastis daripada kata-kata. Tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukan Wu Yun saat ini. Apakah dia meninggal? Tidak. Bahkan tidak terluka. Barusan, alasan kenapa dia hanya menggunakan naga gila pembunuh alih-alih memakai serangan yang lebih kuat pastilah merupakan bagian dari rencananya. Pada saat ini, dia berada di area yang benar-benar aman. Bidang apa? Itu adalah seni bela diri ketiganya, keterampilan membunuh terlarang. Naga gila pembunuh membuat lubang dalam serangan tembakan badai petir, sehingga dirinya dapat terhindar dari serangan. Dan kemudian, itu adalah area terlarang pembunuhan mutlak, menutupi seluruh tubuh, menstabilkan lubang yang robek, dan berdiri kokoh di tengah. Pada saat ini, Wu Yun berada di ruang terlarang ini. Tentu saja, ini merupakan tabrakan dua serangan. Stabilitas hanya relatif dan sementara, dan tidak akan pernah bertahan lama. Segala sesuatu yang baru saja terjadi dalam sekejap. Itu cepat berlalu. Dan Wu Yun juga punya rencana lain. Dia melancarkan dua gerakan berturut-turut, memanfaatkan kenyataan bahwa penglihatan semua orang terhalang untuk menenangkan diri. Detik berikutnya, Wu Yun mengeluarkan raungan rendah dan keras. Bunuh tubuh aslinya. Momentum seperti pelangi tiba-tiba naik ke langit. Kekuatan Tao melonjak seketika, dan kekuatan guntur suci di udara juga melonjak pada saat yang sama. Pada saat ini, sebuah pilar seperti lorong muncul di antara Wu Yun dan dua guntur suci di udara. Pasokan energi yang tak ada habisnya mengalir melalui pilar surga ini. Semua orang di luar benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka belum melihat Wu Yun, jadi mereka tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi.
Hal yang sama berlaku untuk Ning Dai. Ia pun terkejut dengan serangan mendadak itu, yang malah menghancurkan momentumnya. Dan tidak diragukan lagi bahwa Ning Dai juga ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mungkin dia tidak akan dapat menemukan jawabannya lagi. Sebab, hanya butuh sekejap mata. Pilar energi yang mengalir melaluinya tiba-tiba menghilang. Setelah menghilang, cahaya putih perak yang tajam terlihat menerobos udara. Semua orang menahan napas dan bahkan tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas. Namun hasilnya telah terlihat. Pedang energi berwarna putih perak menembus tubuh Ning Dai. Inilah wujud asli Wu Yun yang pembunuh. Tetapi kali ini, bentuk pembunuhan yang sebenarnya berbeda dari sebelumnya. Tubuh pembunuh sejati yang ia ubah di masa lalu setidaknya berukuran beberapa puluh kaki. Namun kali ini, Wu Yun secara akurat mengendalikan bentuknya agar sama besarnya dengan pedang normal. Dalam sekejap mata, pedang itu telah menembus perut Ning Dai dan darah mengalir keluar. Sebuah lubang berdarah, terlihat dengan mata telanjang dan transparan dari depan ke belakang, muncul tanpa suara. Ning Dai menatap lubang berdarah di perutnya dengan tak percaya. Setelah tertegun sejenak, dia langsung jatuh. Sebenarnya tidak mati. Wu Yun memiliki kepekaan yang sangat baik terhadap ukuran. Dengan gerakan tadi, dia bisa saja membunuh Ning Dai. Tetapi dia tidak melakukannya. Dalam pertempuran ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan tanah harta karun Sekte Pengyu, bukan untuk membunuh Ning Dai. Lagi pula, dia sebenarnya tidak ingin membunuh Ning Dai. Bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin salah satu sekte paling kuat di seluruh wilayah medium. Jika mereka terbunuh, seluruh area medium akan terpengaruh. Dia tidak ingin melakukan hal-hal yang merepotkan seperti itu. Terlebih lagi, jika dia benar-benar membunuh Ning Dai, itu mungkin akan membangkitkan murka Sekte Pengyu. Jika saat itu mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka, meninggalkan muka dan sekte mereka, serta menghancurkan semua tanah yang berharga, maka Wu Yun akan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Oleh karena itu, memastikan Ning Dai tidak mati adalah apa yang harus dilakukan Wu Yun. Saat Ning Dai jatuh ke tanah, mata semua orang tertuju pada pedang energi putih perak yang baru saja menembus tubuh Ning Dai. Tetapi saat itu pedang itu telah menghilang. Di sana, berdiri seseorang. Wu Yun. Semua orang bereaksi dan menyadari bahwa pedang panjang tadi adalah serangan yang dilancarkan oleh Wu Yun, tubuh seni bela dirinya yang sebenarnya. Saat ini ada 3 hal yang menggemparkan dan membuat semua orang bingung. Pertama-tama, mereka tidak dapat mengerti mengapa Wu Yun pada saat itu diselimuti oleh kekuatan penyerang, tetapi dia tidak mati, dan bahkan tidak terlihat terluka. Kedua, mereka tidak dapat memahami bagaimana Wu Yun mampu melakukan gerakan tubuh sejati seni bela diri ini dengan sangat stabil saat diserang banyak orang. Ketiga, kecepatan dan kekuatan gerakan tubuh sejati seni bela diri tadi begitu cepat, sehingga Ning Dai tidak dapat bereaksi sama sekali. Bab 3004 Kondisi, apapun yang Anda pilih. Namun setelah beberapa saat terkejut. Namun, semua orang mulai memandang Ning Dai, yang terbaring di tanah dengan wajah pucat, terluka parah, tetapi tidak mati, dengan ekspresi aneh dan rumit. Aku ceroboh. Ning Dai tidak menghindar. Apa maksudmu dia tidak menghindar? Dia hanya terlalu sombong dan meremehkan Wu Yun, yang menyebabkan hasil ini. Aku juga berpikir begitu. Kekuatan Wu Yun sebenarnya jauh lebih rendah darinya, tetapi Wu Yun menggunakan beberapa trik. Dia tidak menyangka bahwa Ning Dai benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Dia sombong dan meremehkan musuh, dan bahkan menurunkan kekuatan tempurnya. Jika dia tidak kalah, siapa yang akan kalah? Sayangnya, jika Ning Dai tidak begitu sombong dan meremehkan musuh, atau bahkan jika dia tidak menurunkan kekuatan tempurnya, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini tanpa diragukan lagi. Namun, tidak ada jika, tidak ada asumsi. Dia kalah. Dia dikalahkan oleh Wu Yun. Aku tidak tahu siapa yang memulainya. Satu demi satu, berbagai diskusi terdengar. Wu Yun berdiri di sana, tak bergerak, mendengarkan suara-suara itu dengan tenang. Dia merasa puas dan santai. Karena rencananya tercapai dan selesai dengan sempurna. Bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Karena ia berpikir orang-orang hanya akan memikirkan hal-hal ini dan membicarakannya jika ia mengingatkan mereka. Namun, dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengambil inisiatif menebak tanpa menunggu dia mengatakan apapun. Bagus sekali, operasi yang sempurna. Dan agar rencana ini dapat terus terlaksana dengan sempurna. Wu Yun berdiri tegak di tempat selama beberapa saat, lalu tiba-tiba berbalik dan memuntahkan seteguk darah. Lalu dia cepat-cepat menyeka darahnya, berdiri lagi, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Faktanya, ia menunjukkan kondisi fluktuasi pernapasan yang hebat. Itu sungguh membuatnya sulit untuk dipahami. Hal itu bahkan membuat orang-orang diam-diam terkejut. Ternyata Wu Yun bukannya tidak terluka. Ternyata dia hanya berpura-pura. Dia membalikkan badan dan memuntahkan darah, kau pikir tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Akibatnya, tidak seorang pun menaruh perhatian pada Wu Yun, dan hanya berpikir bahwa Ning Dai meremehkan musuh.
Tentu saja tidak semua orang berpikir demikian pada awalnya. Beberapa orang masih curiga dengan tindakan Wu Yun. Lagi pula, ketiga keraguan membingungkan yang disebutkan sebelumnya tidak dapat dijelaskan dengan kebetulan sederhana. Izinkan saya bertanya kepada Anda, tanpa kekuatan absolut, bagaimana mungkin meluncurkan serangan berikutnya dengan aman tanpa menghancurkan serangan lawan? Namun, tindakan terakhir Wu Yun yang berpura-pura muntah darah, berpura-pura terluka, dan napasnya naik turun, tetapi berpura-pura tidak ingin orang lain melihat, benar-benar membingungkan semua orang dan berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Bahkan Ning Dai sendiri berpikir demikian. Sebelum Wu Yun memuntahkan darah, Ning Dai sebenarnya tidak menyangka hal itu terjadi karena kecerobohannya dan meremehkan musuh. Tentu saja, kecerobohan dan meremehkan musuh merupakan salah satu alasannya, tetapi dia merasa bahwa Wu Yun pasti telah menyembunyikan kekuatannya. Tetapi karena Wu Yun memuntahkan darah dan makin banyak orang membicarakannya, dia pun mempercayainya. Seperti kata pepatah, orang hanya mengikuti orang banyak, ditambah dengan penampilan Wu Yun yang memenangkan Oscar. Ning Dai sendiri mempercayainya sepenuhnya. Pada saat ini, Ning Dai telah dibantu oleh beberapa pengikut Sekte Pengyu yang datang berlari menghampiri. Luka di perut juga sudah diobati dan pendarahannya sudah berhenti. Dia berdiri di sana, wajahnya pucat, napasnya lemah, dan dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Di tempat lain, Ni Zibai dan Xiao Dian saling memandang, penuh ketidakberdayaan dan penghinaan. Mereka bahkan enggan mengunjungi Ning Dai. Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Jelas, mereka juga merasa bahwa Ning Dai terlalu bodoh dan meremehkan lawannya. Jika dia mencoba yang terbaik, Wu Yun akan mati dalam 8 ronde. Ahem, maaf, Master Sekte Ning, apapun alasannya, aku menang. Setelah beberapa saat, Wu Yun berpura-pura lemah dan terbatuk 2 kali, lalu berkata. Ning Dai melirik Wu Yun, tetapi masih ragu untuk berbicara. Ada apa, Master Sekte Ning, apakah Anda lupa sesuatu? Pada saat ini, meskipun nada bicara Wu Yun masih berpura-pura lemah, sudah ada sedikit nada bercanda dalam suaranya. Setelah mendengar ini, diskusi di sekitar mereka seketika terhenti. Semua mata tertuju pada Ning Dai. Ini hasilnya. Meskipun Ning Dai sudah setuju, semua orang masih ingin melihat reaksinya saat ini. Lagi pula, bagi sebuah sekte, memberikan semua tanahnya yang berharga untuk ditanami kepada orang di luar sekte, sehingga mereka dapat memilih dan menanaminya sesuka hati, adalah sebuah peristiwa besar. Tapi apa yang dapat dilakukan Ning Dai? Apakah dia sungguh bersedia melakukan ini? Tentu saja aku tidak mau. Dulu kalau saya tahu hasilnya akan seperti ini, saya tidak akan pernah menyetujuinya. Tapi dia sudah setuju. Disetujui di hadapan semua orang yang hadir. Sudah pasti terlambat untuk menyesal sekarang. Jangan membicarakan status Wu Yun di benak orang lain. Bicara saja tentang Ning Dai, yang sebagai pemimpin Sekte Pengyu, berjanji di depan umum tetapi kemudian mengingkari janjinya di depan umum. Mulai sekarang, akan sulit bagi Sekte Pengyu untuk mendapatkan pijakan yang nyata. Alasan mengapa suatu sekte kuat sebagiannya karena kekuatannya sendiri. Ada yang mengagumi dan ada yang menghormatinya, itu juga salah satu aspeknya. Tidak peduli apa yang dilakukan Ning Dai, dia tidak dapat menghentikan jalan mundurnya sendiri. Saya tidak punya pilihan selain setuju. Ketika Wu Yun melihat Ning Dai mengangguk setuju, dia tersenyum penuh pengertian tanpa menunjukkan emosi apapun. Kemudian dia mengangguk dan berkata, Tuan Ning memang orang yang menepati janjinya. Jangan khawatir, aku akan meminjamnya sebentar saja dan tidak akan mengambilnya lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Ketika Wu Yun mengatakan ini, sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi siapapun yang memiliki akal sehat akan tahu bahwa ini jelas merupakan ejekan terhadap Ning Dai. Tunggu, Wu Yun, karena kau berani menantang Master Sekte Ning Dai dan menang, lalu apakah kau berani menantangku untuk bertarung? Kau bisa memutuskan syaratnya. Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan. Bab 3005 Kekhawatiran Ni Zibai. Orang yang berbicara adalah Ni Zibai. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Jelas, dia mengira Ning Dai kalah karena dia ceroboh dan meremehkan lawannya. Dia sangat yakin bahwa jika dia bermain di lapangan, dia akan mampu menghadapi Wu Yun dalam hitungan menit. Jadi, dia mengambil kesempatan ini dan menyampaikan kata-kata ini secara langsung di depan umum. Pertama-tama, dia khawatir jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sulit menemukan Wu Yun ketika dia ingin menantangnya lagi di masa mendatang. Dan dengan tekanan dari pria parubaya yang agung itu, dia tidak punya cara lain untuk membunuh Wu Yun kecuali menantangnya berduel. Kedua, dia menyaksikan pertempuran tadi dengan matanya sendiri. Meski begitu, dia yakin betul bahwa kecerobohan Ning Dai dan meremehkan musuhlah yang menyebabkan kemenangan Wu Yun. Tetapi dia masih melihat kekuatan dan potensi Wu Yun. Orang-orang seperti ini tidak boleh ditunda. Dia tidak ingin menunggu Wu Yun keluar dari Sekte Pengyu lebih lama lagi. Karena pada saat itu, dia tidak akan seyakin sekarang bahwa dia bisa membunuh Wu Yun.
Oleh karena itu, karena semua alasan ini, Ni Zibai memilih momen ini untuk berbicara dan menantang Wu Yun berduel. Tidak diragukan lagi bahwa ketika Ni Zibai berbicara seperti ini, dia segera memusatkan perhatian semua orang pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Ni Zibai. Tetapi semua orang, tanpa kecuali, menunggu, menantikan jawaban Wu Yun. Tapi apa yang dipikirkan Wu Yun? Wu Yun pasti terkejut dengan tantangan mendadak Ni Zibai. Namun, meskipun tidak terduga, hal itu juga masuk akal. Wu Yun sebenarnya bisa mengerti mengapa Ni Zibai menantangnya berduel dalam situasi seperti itu. Yang tidak terduga adalah bahwa Ni Zibai, sebagai pemimpin sekte, ternyata begitu proaktif. Sebenarnya, Wu Yun telah memikirkan hal ini sejak lama, dan saat ini jugalah ia memikirkannya. Sebelum menantang Ning Dai, dia telah mengantisipasi saat Ni Zibai akan menantangnya. Namun itu hanya dugaan saja, Wu Yun tidak menyangka Ni Zibai benar-benar akan berkata seperti itu. Tanpa diduga, dia benar-benar berbicara. Tentu saja, ini adalah hal yang baik. Ketiga pemimpin sekte datang satu persatu. Selain Xiao Dian yang tidak yakin, setidaknya Ning Dai dan Ni Zibai berada dalam rencana Wu Yun. Oleh karena itu, karena dia telah mengantisipasi hal ini, Wu Yun juga telah menyiapkan tindakan balasan yang sesuai. Adapun cara mengatasinya. Sebenarnya, terus terang saja, bahkan jika Ni Zibai tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, Wu Yun akan terus menantang Ni Zibai setelah pertempuran dengan Ning Dai. Alasannya sederhana. Ni Zibai jauh lebih pintar dari Ning Dai. Dia tidak menyadarinya sekarang karena Wu Yun berpura-pura terlalu baik. Tetapi ini tidak membuktikan bahwa dia tidak dapat melihat potensi besar Wu Yun. Dan inisiatifnya untuk menantang perkelahian tadi semakin membuktikan dugaan Wu Yun. Ni Zibai panik dan cemas. Dia tidak berani memberi Wu Yun waktu lagi, dia khawatir Wu Yun akan semakin kuat, dan dia khawatir dia tidak akan mampu menekan Wu Yun di masa depan. Jadi dalam situasi ini, Wu Yun hanya punya satu cara, yaitu membuat penunjukan pertempuran berurutan. Dengan kata lain, jika Wu Yun bisa pergi ke tanah kaya sumber daya Sekte Pengyu untuk berlatih dan kemudian keluar untuk menantang Ni Zibai, maka peluangnya untuk mengalahkan Ni Zibai secara alami akan jauh lebih besar dan lebih mudah. Tetapi, jika saat itu benar-benar tiba, akankah Ni Zibai masih setuju? Apakah dia masih berani menyetujuinya? Meskipun dia membenci Wu Yun sampai ke akar-akarnya, meskipun dia benar-benar ingin membunuh Wu Yun, Ni Zibai jelas bukan tipe orang yang berani mempertaruhkan nyawanya tanpa adanya kepastian. Oleh karena itu, Wu Yun harus menantang Ni Zibai sebelum pergi ke tanah harta karun untuk berlatih, dan Ni Zibai akan setuju. Jika tidak, setelah berlatih di tempat yang kaya akan sumber daya milik Sekte Pengyu, Ni Zibai kemungkinan besar tidak akan berani menerima tantangan Wu Yun. Bagaimanapun juga, kehilangan muka jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Terlebih lagi, ketika saat itu benar-benar tiba, Ni Zibai bahkan mungkin tidak perlu kehilangan muka. Dia bisa berbohong dan mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa dia sedang menyendiri dan tidak dapat menerima tantangan itu. Itu sudah cukup, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Oleh karena itu, selama Wu Yun masih ingin menantang Ni Zibai dan ingin pergi ke tanah harta karun sumber daya sekte ekstrim untuk berlatih, dia harus menantang Ni Zibai sekarang. Semua pikiran tadi hanya berlangsung sesaat. Semua orang menunggu jawaban Wu Yun. Wu Yun juga bisa merasakan sepasang mata itu, penuh gairah dan harapan, tertuju padanya. Tentu saja, meskipun Wu Yun siap menyetujui, dia masih tidak langsung setuju. Kau sudah bertindak sangat baik sebelumnya, jadi kau tidak boleh membiarkan rahasia itu terungkap sekarang. Oleh karena itu, ketika menghadapi inisiatif Ni Zibai untuk menantangnya, Wu Yun tidak menunjukkan banyak kepercayaan diri, dia juga tidak menunjukkan ketenangan seperti yang diharapkannya. Dia melirik Ni Zibai, tetapi tatapannya mengelak, seolah dia khawatir dan takut. Haha, ada apa, nak? Apa kau takut? Tuan Ning, kau berani membuat janji denganku, tapi kau tidak berani membuat janji denganku. Melihat tatapan Wu Yun yang mengelak dan dia ragu untuk menjawab, Ni Zibai mendesak. Pada saat ini, Ni Zibai telah sepenuhnya melepaskan semua dendam dan kecurigaan di hatinya. Dari tatapan mata Wu Yun yang menghindar, dia bisa melihat ketakutan Wu Yun terhadapnya. Jadi dia semakin yakin bahwa Wu Yun bukanlah lawannya. Melihat Ni Zibai mulai mendesaknya, Wu Yun tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Namun, dia tetap tidak menjawab, dan bahkan berpura-pura menutupi dadanya karena luka-lukanya dan Ning Dai belum sembuh. Pada saat yang sama, tatapannya menjadi lebih mengelak.